Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zainab Bintia dari kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini ingin memenuhi tugas video kesehatan lingkungan yang diampu oleh Bapak dosen Tri Septian Maksum SKM MKes. Saya di sini ingin membahas tentang implementasi pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air di home industri kerupuk Desa Kenanga, Sindang, Indramayu. Pengelolaan air dan pengendalian pencemaran. Dampak modernisasi sektor industri berpotensi menghasilkan limbah sebagai sisa hasil produksi yang dapat mencemarkan lingkungan, merusak dan atau membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup. Aktualisasi ancaman tersebut bertentangan dengan ekologi, Sustainable Development Principle yang menghendaki kelestarian fungsi dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pembuangan limbah hasil produksi kerupuk home industri Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, dialirkan ke sungai yang menjadi sumber mata air masyarakat sehingga menimbulkan pencemaran sungai. Indonesia dikenal sebagai negara dengan perairan yang sangat luas. Oleh karena itu, penduduk Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka pelestarian fungsi air baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Muhammad Naslimuna mengemukakan bahwa air yang telah tercemar baik oleh senyawa organik maupun anorganik akan mudah sekali menjadi media berkembangnya berbagai macam penyakit. Modernisasi di sektor industri telah mendatangkan manfaat positif seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Namun di sisi lain ternyata modernisasi di sektor industri membawa dampak negatif terutama terhadap lingkungan hidup yang dengan maraknya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya dampak negatif dari sektor industri terjadinya pencemaran limbah pada sungai dalam suatu lingkungan masyarakat di Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu. Akibat industri kerupuk, hal ini terbukti dari adanya pelaksana teknis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu melakukan pengukuran kualitas sungai setiap tahun dari 8 sungai yang status mutu airnya tercemar sedang, terdapat 2 yang indeks pencemarannya paling tinggi, yakni saluran Kenanga atau Duku Kerupuk dengan nilai indeks pencemaran mencapai 6.913 dan Kali Praja Gumiwang dengan IP 6.809. Saluran aliran Kenanga atau Duku Kerupuk mengelola lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat. Lingkungan hidup dalam jurnal Hansari Wahyuningsi menyebutkan bahwa lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya seringkali disebut dengan sebagai daya dukung. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan adalah kemampuan suatu lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2012 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air untuk menjaga kualitas air di Kabupaten Indramayu, tapi nyatanya belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai masih adanya pencemaran limbah yang ada di Sungai Desa Kenanga. Hal itu dilakukan dengan IP yang menunjukkan
adanya pencemaran pada saluran kenanga atau rupuk kerupuk dengan nilai indeks pencemaran mencapai 6.913. Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup, Kabupaten Indramayu terdapat 10 sungai, namun hanya terdapat dua yang statusnya tercemar ringan, yaitu Kali Ceblok dan Sungai Cimanuk Lama sekitar sentra pabrik kerupuk Desa Kenanga, Kecamatan Sindang. Upstream dan downstream dan sisanya berstatus tercemar sedang. Salah satu sumber mata air di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu adalah Sungai Besar, Cimanuk, dan saluran Kenanga atau Duku Kerupuk dengan nilai indeks pencemaran mencapai 6.913. Kedua mata air tersebut sudah tercemari oleh limbah akibat produksi kerupuk yang dilakukan oleh produsen kerupuk. Pengolahan air limbah dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah yang pertama, bak kontrol atau penampung air limbah. Air limbah yang berasal dari pencucian udang, ikan, jengkol, dan lainnya dialurkan melalui saluran air limbah menuju ke bak penampung air limbah. Bak ini bertujuan untuk menampung sementara air limbah, homogenasi air limbah. Air limbah dari bak penampung dipompa menuju bak screen. Bak screen merupakan salah satu bak yang berisi screen yang berfungsi untuk memisahkan padatan yang terdapat dalam air limbah. Setelah mengalami proses pemisahan padatan selanjutnya, dipompa menuju bak ekualisasi. Bak ekualisasi, bak ini merupakan proses awal pengolahan air limbah. Pada bak ini dapat berisi mikroorganisme maupun tidak. Bak ini bertujuan untuk memproses pengolahan air limbah awal. Pada bak ini diinjeksikan udara di dalamnya agar air yang dihasilkan tidak berbau. Pada bak ini dibutuhkan pengontrolan untuk mengukur keasaman pH. Dengan injeksi udara dapat menurunkan konsentrasi COD dan BOD kurang lebih 10-30%. Bak kontak. Bak ini merupakan proses utama. Pada bak ini diisikan mikroorganisme dan injeksi udara yang mengakibatkan terjadinya penguraian bahan pencemar menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya dan gas. Gas yang dihasilkan biasanya terbuang langsung ke lingkungan. Pada bak ini terjadi penurunan konsentrasi COD dan BOD kurang lebih 90-95%. Bak pemisah mikroorganisme atau pengendapan. Pada bak ini mikroorganisme akan diendapkan dan dikeluarkan menuju bak penampung. Selanjutnya mikroorganisme dipompa dialirkan menuju bak stabilisasi, sedangkan air bersihnya akan keluar dari bagian atas dan selanjutnya dialirkan menuju bak karbon aktif. Selanjutnya air hasil pengolahan ini dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan tanaman atau dibuang langsung ke sungai. Yang keenam, bak penampung. Bak ini merupakan tempat penampung dari bak pemisah. Pada bak ini terjadi peningkatan konsentrasi mikroorganisme. Pada bak ini sebagian besar hampir 90%. Selanjutnya dialirkan kembali menuju ke bak stabilisasi dan sisanya dapat dipergunakan untuk memelihara ikan sebagai sumber makanan. Sekian berita hari ini, saya Siti Zainab Fitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.